Aku tak sambil makan cekung ya. Durasi. Oh iya, jadi ini pertanyaannya diulang ya. Karena ini tadi belum live, jadi pertanyaan saya ulang. Jadi berapa durasi yang direkomendasikan untuk kita upload ke YouTube itu? Itu sebenarnya tergantung sama isi. Ya, siap. Kontennya. Isi konten. Cuman kita akan tetap melihat apapun konten yang kita upload itu kita melihat diri kita sendiri. Betul. Kita seberapa bosen sih kalau melihat video, gitu kan? Seberapa bosen kita melihat satu video? Rata-rata orang Indonesia itu akan bosen melihat video di menit ke 4 sampai 8. Ya. Makanya saya kalau kasih sedikit gambaran ke teman-teman itu di menit ke harus bikin video menit 4 sampai 8. Itu untuk video vlog-vlog biasa loh ya. Siap. Vlogger biasa. Kecuali vlogger kayak punya Mas Heri tadi kan vloggernya bukan vlog, dia kan isinya edukasi kan. Ya. Edukasi bisa durasi panjang di atas 20 menit sampai 30 menit. Itu bisa semacam podcast. Podcast itu rata-rata 20-30 menit kecuali yang isinya emang bener-bener mengena banget sampai 40 menit. Kalau di luar itu kayaknya jangan sampai panjang-panjang. Itu bagi pemula. Idealnya. Cuman untuk yang udah monetis, udah dapat duit, itu kalau bisa diusahakan videonya di atas 10 menit. Karena dengan di atas 10 menit kita bisa pasang banyak iklan. Di tengah kalau di bawah Yang menentukan iklan siapa? YouTube kan? YouTuber. Jadi kita pas upload kita yang menentukan pasang. Kita bisa pasang banyak. Itu. Cuman kan kita harus mikir juga masa subscriber kita cuma suruh melihat iklan kan nggak lucu. Iya, betul. Juga, ya, Makanya kalau saya iklan saya sudah saya wallahu a'lam lah sama YouTube. Berarti kalau iklan udah selain gitu. Biar dia sendiri yang mikir Bisa, YouTube. bisa. Kita mau nyeting pun bisa. Mulai dari apa iklannya bisa. Enggak. Berapa kali Iklan aja? yang Berapa kali aja iklan yang keluar gitu? itu bisa. Jadi satu durasi 10 misalnya 11 menit. Kita bisa pasang iklan sampai 20 iklan bisa tek. Ya, tapi dengan berbeda-beda Tapi iklan. awalnya kayaknya nggak lihat kita. Cuman Jadi nanti iklan. sama YouTube juga nggak akan di-approve semuanya iklan itu. Iya. Jadi kadang-kadang walaupun kita banyak pasang titik paling yang kadangnya muncul cuma 2-3 kali gitu. Bukan 23 kali ya, 2 atau 3 kali lo ya itu. Ya nggak mungkin dengan iklan aja. Bosen juga, kasihan. Tapi kalau iklan yang kita setting sendiri bisa juga ya. Enggak. Tapi nggak dapat duit dari YouTube. Dari ownernya. Terus tahu-tahu nongol aja itu. Kayak ini. Seperti ini. Ini iklan minum, namanya Sinom ya. Namanya endorse namanya. Seger. Mantap. Ini salah satu Produknya siapa? produknya Mak Noni ini. Sinom namanya. Ini kok namanya nggak ada sinomnya? Rano, itu kan jajanan Karo Nusantara. Gitu. Ini dalamnya ada apanya nih? Ini isinya, loh kok aku promosi? Kenapa bocor? Pucukan godong asem itu loh, apa namanya pucukan daun asem itu loh? Apa jenisnya? Ya pokoknya daun asam muda. Daun asem muda. Nah, itu Nanti direbus karo beberapa rempah, terus tambah kunyit, tambah asam jawa, terus tambah gula, ya ini kita jenis. Seger. Batam kan nggak ada. Kembali ke YouTube. Ampun. Apa lagi yang Mau nanya Batam kan nggak ada pucuk apa namanya? Oh no, ada. Nah, Pak Bas kurang jauh mainnya. Kan jauh mainnya Pak Bas. Baru sekarang nyampe negeri Dayu. Di atas awan. Dan ini Pak Pres, Yap. pesannya untuk YouTuber pemula itu selain dia konsisten, dia bikinlah video senyamannya kita. Betul. Jadi nggak usah tertarget bahwa kita harus bikin kayak gini. Nyaman, kita bikin nyaman seperti ini, nyaman seperti ini. Ternyata kita itu tidak bisa mendeteksi apa yang disukai orang. Dan kita tidak akan tahu video kita itu apa yang bakal viral. Kita nggak bakal tahu. Yang selama ini Pak Pres tahu mungkin video saya yang paling cuma masalah Batam gitu aja kan. Pak Pres saya nggak tahu mungkin video apa yang punya saya yang paling viral. Nah, Saya itu pernah nengok. kamu mau saya tanya. Enggak, saya pernah nengok waktu jalan ke Malaysia.
ketemu perkampungan Ponorogo ya kan? Nah, itu viral itu. Itu viral itu berapa? 235.000 yang nonton. Cuman masih ada kalah viral lagi. Masih ada. Saya nggak sengaja, saya tahun 2017 itu saya renovasi rumah. Ini rumah ini. Pas tangga atas ini dia ada tukangnya, dia pasang batu alam, batu sikat. Oh namanya. iya, aku nengok itu. Batu sikat. Jadi itu cuma saya setting gini aja prosesnya. Dia prosesnya itu durasinya panjang sih 15 menit, cuma saya itu 7 menit tahu-tahu mati video saya. Jadi saya upload tanpa editing sama sekali 7 menit untuk video pertama. Terus yang kedua itu 8 menit atau 6 menit mati lagi. Jadi saya upload video kedua. Itu yang 2 video ini yang sebenarnya sangat mendongkrak video saya. Itu apa maksudnya? Itu pemasangan. Kalau saya lihat nih cara kayaknya. pemasangan berarti masuknya. Ya berarti yang kalau saya lihat ternyata ini rata-rata mereka yang bekerja aktivitas tukang. Atau mereka, mohon maaf nih, helper ya atau ya. Mereka kan ingin belajar cara pasang batu alam. Nah, itu kayaknya mereka Jadi saya waktu itu kasih judul cara pasang batu sikat atau batu alam untuk renovasi rumah tangga minimalis. Ya. Berapa waktu itu? Viewernya sampai sekarang 2,4 juta. Masya Allah. Itu yang video pertama. Video kedua 1,8 juta. Dua-duanya naik semuanya ya? Dua-duanya naik. Dan yang lihat ternyata bukan cuma orang Indonesia, orang luar banyak. Saya kalau melihat di ratingnya di viewernya dari YT Studio kan lihat dia dari mana, ada yang dari Eropa, Amerika Selatan, Meksiko, semuanya. Masuk, aku heran juga. Jadi saya itu padahal nggak sengaja itu. Saya nggak sengaja sama sekali. Dan caranya pun nyari konten ya kan, orang di rumah ya kan, tiba-tiba videoin langsung saya upload, viral, luar biasa. Itu jadi kita itu tidak bisa deteksi apa yang bakal viral yang video punya kita. Itu sebenarnya makanya kita saya itu sering ngomongin ke teman-teman. Udah upload aja. Lagi poin 1, ikhlas. Poin 1, ikhlas. Poin 1 ya. Poin 1 ya. Poin 1 ikhlas. Jadi nggak usah berpikir ini nanti bakal gimana jadinya. Kayak kita sholat ini nanti diterima atau tidak gitu kan. Yang penting ikhlas gitu. Jalankan aja pokoknya. Jalankan aja. Berarti ini ranahnya manusia itu ikhtiar. Ngalir aja pokoknya. Ikhtiar, hasil memang mati-mati spiritual ya. Iya sebenarnya. Walaupun yang kita bicarakan ini sebenarnya YouTube, tapi ranahnya ini pengajian. Pengajian zaman now kan gitu. Lewat YouTube lagi ya. Ustaz Ambiar. Lagi menunya tuh menu kekinian ini kembali back to nature nih. Kembali ke alam. Kelasnya Cak. Terus nggak ada lagi sih saya. Ada satu. ada cuma paling bingung. Bagus. Enggak. Nah, kalau manggilnya Kang Mas Lemang. Kang Mas, saya salah satu juga yang kemasan batu alam itu saya udah lihat tuh. Ya, itu memang ramai banget tuh Nah, dan saya belum pernah lihat channel. Ada buat channel bab ini nggak kemanusiaan nggak? Belum. Saya itu bikin satu playlist khusus untuk kegiatan saya kan ada solar cell kan, pemasangan solar cell di pulau-pulau yang manusia murni sosial kan, yang tanpa bayar apapun, yang khusus untuk masjid, rumah dai dan rumah ibadah yang ada di pulau-pulau di Batam. Itu kan saya bikin playlist khusus di situ, memang khusus untuk tim itu, namanya tim Solid Solar Cell Batam. Saya bikin di situ. Jadi saya bikin list di situ, ada beberapa semua kegiatan saya. Yang di situ pun saya itu gini, kalau ke pulau saya pasti ada 2 versi. Versi pulau. Saya versi pulau itu saya versi untuk nyuting khusus untuk channel, bukan untuk playlist tim Solid Solar Cell. Jadi saya bikin isinya itu kegiatannya ini. Yang kedua, saya explore pulau itu khusus untuk channel yang walaupun satu channel itu jalan-jalan gitu. Jadi sekali langkah kita dapat beberapa konten. Dalam artian beda segmen, beda segmen. Inilah hikmah. Itu keren. Silaturahim. Betul. Nah kan, ini menarik nah. Kalau di ACT ini memang pure memang saya kemanusiaan. Memang 3. Kalau kita 3, 1 bencana alam, 2 konflik kemanusiaan, yang ketiga itu kemiskinan. Nah makanya kemarin 14
kita Kang Demang, kita ajak kolaborasi untuk buat channel khusus kemanusiaan. Kolaborasi kemanusiaan langsung. Kan begitu tuh. Gitu. Dan itu memang kalau di kita sih memang ya ini karena ini ngelihat karena kami di ACT sendiri itu juga memang melihat bahwa segmen edukasi itu zaman now ini salah satu adalah masih Facebook, IG, kemudian YouTube ya, kemudian WhatsApp, Telegram, kemudian TikTok masih juga masuk. Kita lagi coba. Walaupun TikTok masih banyak kontroversi. Tapi yang jelas itu segmennya juga ada sendiri segmen. Nah, beberapa kanal-kanal yang berbasis online ini kita coba. Yang ngelihat Mas Demang juga cukup luar biasa untuk mengedukasi masyarakat. Kenapa enggak sih kita kalau bahasa kawinkan ya? Iya. Kita kawinkan, betul ya? Bagus ya? Saya sama Mas gitu. Yang penting kawinnya halal. Iya, itulah. Misalnya, nah kalau di kita namanya itu kan kolaborasi. Kalau kita internasional ada kolaborasinya. Kayak misalnya siapa namanya? Fauzi Badila. Kita bawa langsung ke Suriah. Iya kemarin. Terus ini si Vanilla Hijab, saya sebutin nama-namanya. Israel. Itu langsung bawa tuh. Israel. Film bro. Iya. Dan yang terdekat misalnya contoh kemarin di Palu kita sih salah satunya adalah influencer juga para artis tertentu di kajian musyawarah. Nah, tentunya itu kan skala nasional. Iya. Tentunya yang di Batam aja banyak, kenapa enggak? Nah, inilah salah satu yang ngerapat di sini. Pak Pres ini salah satu talentnya juga sebenarnya. Karena beliau segmennya kan di kuliner. Orang kuliner orang keto ya? Oke, belakangnya keto, dikit-dikit. Jadi kan sebenarnya kalau di kemanusiaan ini kayak kalau saya gini ngambilnya. Maju Pres. Gitu. Jadi orang pengusaha pasti kalau saya tanya gini Mas Demang, dari pertanyaan 1 sampai dengan 4, pertama impiannya apa? Pengen punya rumah, punya mobil gitu, bisnisnya ataupun aktivitasnya. Pertanyaan ketiga keempat jawabnya, ujung-ujungnya adalah amal soleh. Mau naik haji, mau umroh, mau sedekah sebenarnya, satu anak yatim. Berarti setiap aktivitas apapun itu yang menghasilkan bab dunia, endingnya adalah bab akhirat. Nah itulah sebenarnya kita ajak kolaborasi. Dua-duanya jalan. Betul. Percaya kan kalau ini pengajian? Ini channel pengajian yang dibalut dengan ngobrol YouTube. Jadi teman-teman sebenarnya pembicaraan YouTube itu adalah kamuflase supaya kita tidak terlalu terlihat alim. Jadi kita membungkus pembicaraan kita yang notabene-nya sebenarnya pengajian dalam sebuah pembicaraan YouTube. Supaya padahal yang kita bahas sebenarnya adalah kitab. Ikhlas, khusuk, Nah itu deh, Mas Bang. Jadi akhirnya kita belajar. Tentunya kan YouTube ini kan nggak tiba-tiba jingunguk bahasa gitu ya. Iya. Mak bedunduk gitu. Apalagi bahasanya? Ucuk. Terus banyak sampai tadi Mas Demang cerita itu kan sebenarnya kita kalau tadi sahdu Pak Pres nyates kita air mata. Betul nggak Pak Pres? Iya. Benar nyates air mata karena ya semuanya aktivitas itu kita orang kan melihatnya suksesnya sekarang. Iya. Orang nggak ngelihat dulunya nggak prosesnya seperti apa. Nah inilah yang akhirnya jadi inspirasi. Mas Bang keren banget. Karena Moga-moga nanti bisa kolaborasi ya. Oke ya. Amin. Dia ya. Harus di. Yang terdekat nih kurban nih. Ya. Deal ya. Ya. Oke. Gimana coba perasaanmu ditembak di depan kamera? Walaupun akhirnya nggak tahu. Alhamdulillah. Lanjut pertanyaan dari saya Om. Iya. Jadi gini. Dalam di YouTube itu kan ada option kita mau upload video yang sudah kita simpan atau live. Nah itu perbandingannya lebih efektif mana? Yang sudah kita simpan. Yang sudah kita simpan ya. Karena kalau live itu Belum edit. Selain belum edit, kadang-kadang ada kesebut merek gitu. Iya itu kesalahan. Cuman kita di Indonesia terkendala sama sinyal. Ya betul. Suka putus nyambung. Iya, Walaupun nyambung tapi dia kualitasnya jadi turun jauh. Betul. Kalau saya edit kan biasanya saya edit itu saya pasti keluarkan dengan full HD. Full HD kan 1920 1080. Iya betul. Saya pakai itu. Jadi semua video saya itu pasti diupload dengan kualitas itu. Dan sekarang kayaknya YouTube akan mengarahkan para YouTubernya ke arah harus diupload dengan
kondisi itu. Yang size-nya itu jadi kalau live itu terkendala dengan kalau di Indonesia sinyal. Nah teman-teman, kenapa siswa-siswa itu pada teriak kalau suruh belajar di rumah kan? Sinyal. Satu sinyal, kedua jasa pulsa pakai datanya. Kecuali kita udah pasti, aku pernah. Jadi saya live di Muka Kuning di Batam kan. Situ sinyal bagus. Saya sudah kondisikan ini sinyal bagus, saya standby, tapi jangan gerak ya. Standby di situ, posisi kamera, jadi sinyalnya kan dia stabil. Itu baru boleh. Menurut saya seperti itu. Oke, karena beberapa channel yang sealiran dengan saya kan beberapa kali melakukan live untuk pembahasan beberapa gitu. Mungkin karena yang bahas cantik juga, jadi saya juga ikut nonton gitu. Ini kalau udah main basic nih kayaknya. Sapres tanya apa? Jadi ya pertanyaan berikutnya yaitu apa namanya, biasanya itu subscriber akan naik di mulai angka berapa? Oh, gini. Ditanya ini. Paling susah sebenarnya kita cari subscriber itu antara 1 sampai 100. Paling susah. Awal berarti ya. Awal. Paling susah. Jadi itu kita ini ya, ritmenya ya kalau kita main YouTube itu kalau dapat 1 subscriber kayak dapat durian gitu. Seneng banget. Satu aja padahal. Tadi seneng banget bro. Itu terus lagi kan presiden lagi. Dari 1 sampai 100 itu susah. Repot lah, pokoknya sulit kita cari. Dari 100 sampai 1000 agak gampang dikit. Nah, stop sebentar. Nah, ini yang jadi saya garis bawahi. YouTuber plat BP hanya menerima yang subscribernya di atas 100. Artinya kita sudah berjuang dulu. Betul. Iya. Dia nggak mau membimbing yang masih belum berjuang gitu. Begini. Kadang-kadang ini YouTuber pemula, penyakitnya YouTuber pemula gini. Kadang-kadang dia berpikir subscriber itu segalanya. Jadi YouTuber pemula itu mikirnya subscriber segalanya, padahal enggak. Kalau kita berpikir konten kita bagus, kalau kita upload konten kita bagus, otomatis sebenarnya subscriber akan datang sendiri. Itu sebenarnya kuncinya. Jadi kadang-kadang orang sampai berusaha, sampai orang ngasih duit ini beli cendol. Ada teman subscriber YouTuber kita kayak gitu dulu. Namanya saya nggak sebut nanti. Jadi sebut aja namanya Agus Supriyanto. Jadi dia datang ke kerumunan orang, ayo anak-anak saya berikan cendol, tapi subscriber punya saya gitu. Itu ada yang sampai berjuang seperti itu. Ada makhluk kayak gitu? Banyak. Ada. Itu karena menganggap subscriber itu sangat penting. Sebenarnya ya emang kita tidak bisa mengalahkan itu, bahwa subscriber itu memang penting, tapi bukan segalanya. Iya, betul. Yang penting kalau konten kita bagus, dirasa masyarakat bagus, terus ngelihat, oh ini cocok ini, berarti kita akan subscribe. Kita kembalikan ke diri kita masing-masing, teman. Istilahnya ya sudah lah, yang penting kita berikan konten yang bagus, yang bermutu, yang bermanfaat. Kembalikan ke apa namanya? Ke lapangan. Kalau memang nanti orang itu senang, pasti subscribe. Terus jangan sekali-kali kasih link atau kita komen ya. Kalau kita komen-komen ke YouTube-nya, jangan terus subscribe dong, subscribe balik dong, jangan pernah. Itu akan di spam sama YouTube. Oh gitu. Apalagi kita ngasih link. Tolong mampir ke channel saya, gitu. linknya itu langsung di spam sama YouTube. Oh gitu. Contoh gini. Tapi kalau posisi berarti di YouTube-nya orang tuh, YouTube-nya orang, kemudian kita masih linkin Kalau bukan di YouTube, kalau misal di FB nggak apa-apa. Atau ini, ngakalinya. Ini Pak Pres, ini penting nih, ngakalinya gimana nih? Sebentar, karena kita ini posisi kan biasanya aktivitas banyak di FB. Kadang kita juga promote FB. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Itu multi channel, multi channel kan. Itu ngakalinya kalau saya, yang penting kan sebenarnya salah satu ini istilahnya kalau di YouTube ada white hat triknya, white hat dan black hat. White hat itu yang topi putih. Kita bicara dengan YouTube dengan benar lah. Jadi kita aktif komen di YouTube-nya orang itu sebenarnya juga salah satu menarik orang untuk mengintip YouTube kita.
cuman komen aja ya. Komen aja, komen biasa. Gimana kabarnya, atau oh ini kontennya bagus ya, ini sekali-kali besok mampir ke sini, atau cari konten ini, atau kita usul apa-apa gitu. Kadang-kadang orang YouTuber itu kadang-kadang dia, oh ini kok komennya bagus ya, dia akan respon melihat ke YouTube kita. Otomatis kan komen YouTube berarti otomatis kan dia klik nama kita itu ya. Berarti otomatis kan masuk ke channel kita. Kadang-kadang ada yang YouTuber mau maksudnya kan namanya kita menjaring. Oh iya, betul. Kita bisa lakukan apa aja, yang penting kita yakin bahwa ini loh cara yang benar itu seperti itu. Terus ada lagi kita kasih kata-kata yang jangan ada nulis YouTube dengan YouTube gitu di channel orang, di komen orang, jangan nulis itu, jangan nulis channel, jangan nulis umpan balik ke saya, jangan nulis. Kita pakai tulisan yang agak meng-Indonesia. Misalnya kalau kita tulis subscribe jangan tulisan subscriber, jangan. Kita tulis subscribe gitu aja malah. Mas kalau sempat subscribe ya, gitu aja, nggak apa-apa. Oh, pantesan saya ada yang lihat itu, Mas. Ada dikombinasi pakai angka-angka. Kayak gitu. Apa namanya, bisa spam ya? Kalau ada tulisan subscribe asli apa spam? Tak cukup ruang. Jadi cukup Pak Pres. Kan ini akun Telepon. Nyonya. Weh, lalu ke Facebook video kucing. Urusan. Angkatlah. Ini kan jemput. Lanjut. Weh, situ caranya gitu. Apa meneh? Udah kan? Udah. Aku paling jalur tapping aja. Apa? Aku jalur tapping. Tapping apa ini? Aku tapping Mas. Mau tapping nggak? Tapping apa? Tapping itu durasi 1 menit ngomong tentang pekerjaan. Ya itu kan? Bisa. Untuk story. Ini kan suruh giring mereka silaturahim ke channelnya Aksi Cepat Tanggap Lari. Apa meneh? Bisa ya? Rampung. Wis kayaknya. Oh ya aku apa dolan rene. Itu wis. Oke teman-teman, demikian terima kasih ngobrol-ngobrolnya cantik bersama Pak Pres, Pak Agus, Pak Heri, dan saya. Terima kasih, saya ada Mama Sosran Mojo dari studionya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah, dan kalau keluar rumah pakai masker. Wedang Perkuat imun kita sendiri. Dadah. Aduh, virali.